Raja Matahari dari Chopan, kisah Wasyaklajun Ubah Kawil, berlatar Mesoamerika, abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Bab Y, cahaya di balik hutan. Di jantung lembah Chopan, di mana kabut pagi menari di atas pepohonan ceiba yang menjulang, lahirlah seorang bayi lelaki dari rahim seorang permaisuri. Tangisan pertamanya menggema, bercampur dengan suara burung Quetzal yang terbang rendah, seakan langit sendiri menyambutnya. Para dukun dan penatua datang membawa dupa, menatap bayi itu dengan mata penuh takjub. Di dahinya terlihat garis samar menyerupai kilat. Mereka berbisik satu sama lain, ini bukan kebetulan. Dewa Kawil telah menandai dia. Sang ayah, Raja Smoke Eye Mix, menimangnya dengan tangan berlapis giok dan berkata, "Engkau adalah wajah para dewa yang hidup. Kelak Chopan akan bersinar melalui tanganmu." Masa kecilnya tidak diisi dengan permainan biasa. Setiap hari, ia ditempa oleh para guru. Ia belajar menulis hieroglif di atas batu lunak, menghitung siklus kalender panjang, dan menatap bintang dari puncak piramida. Malam-malamnya dipenuhi cerita tentang dunia bawah si Balba, tentang para pahlawan kembar Maya, dan tentang darah yang menjadi makanan para dewa. Dari cerita-cerita itu, ia memahami satu hal. Seorang raja bukan hanya pemimpin, melainkan jembatan antara manusia dan ilahi. Bab 2, Mahkota Giok dan Tanggung Jawab Langit. Ketika usianya baru menginjak belasan, badai politik mengguncang Chopan. Para tetua memandangnya terlalu muda, namun ramalan dan darah keturunannya tak bisa diabaikan. Pada tahun 695 Masehi, ia diarak menuju alun-alun agung. Ribuan rakyat berkumpul, membawa persembahan jagung, kakao, dan bulu burung. Langit kelabu, guntur terdengar jauh, seakan para dewa hadir menyaksikan. Seorang imam besar mengangkat mahkota giok ke udara, lalu meletakkannya di kepala sang putra raja. Para penari dengan topeng ular dan jaguar menari di sekeliling. Drum berdentum seperti denyut jantung bumi. Dengan suara tegas, ia bersumpah, "Aku akan menyalakan cahaya bagi Chopan, dan selamanya menjaga pintu antara dunia ini dan dunia para dewa." Meski muda, ia segera menunjukkan sifatnya, penuh visi, berani dan tak kenal puas. Ia tak ingin hanya mempertahankan takhta, ia ingin meninggalkan sesuatu yang lebih kekal dari dirinya. Bab 3, Batu yang Berbicara. Sejak awal pemerintahannya, Chopan menjadi sebuah bengkel raksasa. Bunyi pahat batu terdengar siang dan malam. Dari gunung terdekat, batu kapur besar dibawa dengan tenaga manusia. Sang raja memulai proyek paling ambisius, tangga hieroglif, tangga batu panjang yang setiap anak tangganya dipahat dengan glif. Setiap simbol adalah suara, setiap ukiran adalah ingatan. Di sanalah ia merekam silsilah, kemenangan dan hubungan Chopan dengan kosmos. Ia tahu, batu tak akan mudah dilupakan seperti manusia. Selain itu, ia memperluas kuil Rosalila. Lapisan-lapisan baru menutupi yang lama, seperti kulit ular suci yang terus berganti. Dindingnya dipenuhi gambar. Burung surya, ular bercahaya, dan wajah dewa yang bersenyum sekaligus murka. Di alun-alun utama, ia mendirikan stela tinggi. Di sana, tubuhnya diukir megah, kadang sebagai pahlawan matahari dengan tombak api, kadang sebagai jaguar malam dengan taring tajam. Rakyat Chopan terpesona. Mereka melihat rajanya bukan lagi sekadar manusia, melainkan penjelmaan Kawil itu sendiri. Chopan pun mencapai masa emasnya. Sistem irigasi diperluas. Sawah jagung panen berlimpah. Perdagangan giok dan obsidian mengalir deras, dan para bangsawan muda dididik dalam seni, ilmu, dan ritual. Bab 4, Bayang-bayang Quirigua. Namun di balik kemegahan, bayangan tumbuh. Quirigua, kota bawahan Chopan di utara, lama hidup dalam bayang-bayang. Rajanya yang baru, Kaaktiliu Chanyopaat, menatap Chopan dengan iri. Ia melihat stela megah Wakaaklajun dan ingin memiliki kejayaan serupa. Diam-diam Quirigua menjalin aliansi dengan Tikal, musuh lama Chopan. Kabar ini sampai ke telinga sang raja. Dengan percaya diri, ia memutuskan turun sendiri ke medan perang. Quirigua hanyalah kota kecil, katanya kepada para jenderalnya. Kita akan menaklukkannya dalam sekejap. Namun ia tak menyadari bahwa musuh telah siap dengan kekuatan lebih besar. Tahun 737 Masehi menjadi titik balik. Pasukan Chopan yang gagah berani dikepung, dan sang Raja Agung ditangkap hidup-hidu. Bab 5, Kematian Sang Raja. Setahun kemudian, pada 738 Masehi, alun-alun Quirigua dipenuhi ribuan rakyat. Di tengahnya, Wasyaklajun Ubah Kawil diikat. Kepalanya tegak, matanya tetap memandang lurus. Ia tahu apa yang akan terjadi, tapi wajahnya tidak menunjukkan ketakutan. Dia adalah raja, dan raja harus mati dengan martabat. Para imam musuh mengangkat kapak obsidian berkilau. Dentum drum berbunyi, jeritan rakyat membahana. Dalam sekali tebas, kepala sang raja terpisah dari tubuhnya. Darahnya memercik ke tanah, dianggap sebagai persembahan bagi dewa bumi dan matahari. Bagi Quirigua itu kemenangan, tapi bagi Chopan itu bencana. Kota agung yang pernah bersinar terang seakan kehilangan mataharinya. Bab 6, Matahari yang tak pernah padam. Meski tubuhnya musnah, warisannya tetap hidup.
Tangga hieroglif masih berdiri, stela masih tegak, dan kuil Rosalila tetap berkilau di bawah lapisan waktu. Para penerusnya di Kopan mungkin tak sebesar dirinya, tapi nama Washak Lajun Ubah Akawil terus disebut. Ia menjadi simbol, roh penjaga kota, matahari yang tak pernah padam meski tubuhnya ditelan malam. Berabad-abad kemudian, para arkeolog menggali puing-puing Copan. Mereka membaca glif, mengurai kisah, dan di antara patahan batu, mereka menemukan suara yang masih berbisik. Aku adalah wajah Kawil. Aku adalah cahaya Copan. Aku adalah matahari yang abadi. Penutup jejak yang terukir di batu. Kisahnya adalah kisah tentang kemuliaan dan kejatuhan, tentang cahaya yang bersinar terang lalu dipadamkan. Namun justru karena ia dipadamkan, kilauannya menjadi abadi. Copan, dengan reruntuhan dan monumen-monumennya, tetap menjadi saksi bahwa di tengah hutan hujan, pernah hidup seorang raja yang membangun mimpi dengan batu dan menukar hidupnya demi nama yang tak pernah mati. Washak Lajun Ubah Akawil, Raja Matahari dari Copan. Segala perbuatan Raja Washak Lajun Ubah Akawil semasa hidupnya. 1. Mewarisi takhta di usia muda. Ia naik takhta pada tahun 695 Masehi. Ketika masih sangat muda, meski banyak yang meragukan, ia segera membuktikan dirinya mampu memimpin, bukan hanya menjaga warisan ayahnya Smoky Mix, tetapi juga memperluas kebesaran Copan. 2. Membangun tangga hieroglif, kitab batu terbesar dunia maya. Salah satu karya terbesarnya adalah tangga hieroglif di kompleks utama Copan. Tangga ini berisi lebih dari 2000 glif yang menceritakan sejarah dinasti Copan selama berabad-abad. Dengan ini, ia memastikan bahwa kisah Copan tidak akan hilang, bahkan ketika suara manusia membisu. Tangga ini hingga kini menjadi prasasti terpanjang yang pernah dibuat oleh bangsa Maya. 3. Mendirikan dan memperluas kuil Rosalila. Ia memperbesar kuil Rosalila, kuil pusat di Copan yang memiliki makna spiritual besar. Rosalila dibangun berlapis-lapis, seperti bumi yang memiliki dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Melalui proyek ini, ia memperkuat hubungan antara raja, rakyat, dan para dewa. 4. Mendirikan stela-stela megah, Washak Lajun Ubah Akawil. Mendirikan banyak stela, monumen batu besar, di alun-alun Copan. Setiap stela memuat ukiran dirinya dalam rupa dewa, sebagai matahari, sebagai jaguar malam, sebagai penguasa jagat. Ini bukan hanya seni, tapi juga alat politik mengingatkan rakyat bahwa ia adalah wakil para dewa di bumi. 5. Memajukan seni ukir dan arsitektur. Di masanya seni pahat Copan mencapai keindahan tertinggi, detail halus, simbol-simbol kaya makna, dan kemegahan yang memikat. Ia memerintahkan pembangunan patung raksasa, altar serta hiasan kuil yang rumit, menunjukkan bahwa Copan adalah pusat seni maya. Nabir mengembangkan sistem pendidikan bangsawan. Ia mendirikan semacam sekolah bagi para bangsawan muda. Anak-anak elit dididik dalam ilmu astronomi, kalender, matematika, seni menulis hieroglif, serta strategi politik. Dengan itu, ia memastikan keberlanjutan budaya dan pengetahuan Maya. 7. Menguatkan sistem pertanian dan ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, sistem irigasi diperluas. Lahan-lahan sawah jagung, milpa, ditingkatkan produktivitasnya. Perdagangan giok, obsidian, dan kakao berkembang, menjadikan Copan makmur. 8. Menghidupkan ritual dan upacara agung. Ia memimpin upacara pengorbanan darah, termasuk menorehkan dirinya sendiri untuk memberi makan para dewa. Upacara ini bukan sekadar ritual, tetapi juga cara memperlihatkan dirinya sebagai penghubung dunia manusia dengan para dewa. Ia menjadikan Copan pusat spiritual yang disegani kota-kota tetangga. 9. Menjalin diplomasi dengan kota-kota besar Maya. Ia ingin Copan diakui sebagai kekuatan utama di wilayah selatan dunia Maya. Namun aliansi ini tidak bertahan lama ketika Quirigua mulai membangkang dan mengubah peta politik. 10. Menaklukkan dan menguasai Quirigua awalnya. Pada masa awal pemerintahannya, Quirigua adalah kota bawahan Copan. Ia menunjuk raja muda di sana untuk memimpin, namun tetap berada di bawah kekuasaan Copan. Ini menunjukkan kekuasaan Copan begitu besar sehingga mampu mengendalikan wilayah lain. 11. Menghadapi pemberontakan Quirigua. Ketika Kaktiliu Chanyopaat dari Quirigua memberontak, ia memimpin pasukan sendiri untuk menumpas perlawanan. Keberaniannya sebagai raja terlihat jelas. Ia tidak hanya memerintah dari istana, tapi juga turun langsung ke medan perang. Namun inilah yang menjadi titik balik tragis. Ia dikalahkan, ditangkap, dan akhirnya dihukum mati. 12 kematian yang menjadi legenda. Pada tahun 738 Masehi, ia dipenggal di Quirigua. Meski akhir hidupnya tragis, kematiannya justru menjadikannya legenda. Bagi rakyat Copan, ia tetap raja terbesar yang pernah mereka miliki, Sang Raja Matahari yang membuat kota mereka bersinar. Ringkasan warisan hidupnya. Jika diringkas, apa saja yang ia lakukan semasa hidupnya mencakup: 1. Menjadi raja muda yang penuh visi. 2. Membuat proyek monumental.
Tangga hieroglif Stella Kuil. 3. Memajukan seni, arsitektur, dan pendidikan. 4. Meningkatkan pertanian dan perdagangan. 5. Menghidupkan ritual dan keagamaan. 6. Menguasai diplomasi dan politik antar kota. 7. Menghadapi pemberontakan dan gugur sebagai tawanan perang. Dengan semua itu, ia dikenang bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai arsitek kejayaan Chopin. Seorang raja bukanlah miliknya Dokyo sendiri. Aku adalah pelayan kosmos, utusan Kawiil, wajah api yang menyala di bumi. Rakyatku menatapku, dan mereka melihat matahari. Mereka mendengar suaraku, dan mereka mendengar gemuruh petir. Maka aku harus berjalan lurus, sebab bila aku jatuh, seluruh langit ikut retak. Batu yang dipahat dengan tangan manusia akan hancur oleh hujan dan angin, tetapi batu yang dipahat dengan nama dewa akan bertahan melampaui matahari yang terbit dan terbenam 1000 kali. Maka aku perintahkan tangga hieroglif ini dibuat bukan untukku saja, melainkan agar roh bangsa Maya tak pernah padam. Kuil Rosalila bukan hanya dinding batu, ia adalah tubuh bumi yang suci, nadi yang berdenyut dengan doa para daun leluhur. Selama dupa masih mengepul, di altar itu Chopin tidak akan kehilangan jalan, sebab dewa selalu hadir di dalam arsitektur keabadian.